Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Muslim, NIM 102010888. Saya salah satu mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa merdeka di kampus Mitra Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara. Di sini kita akan membahas mengenai memahami aspek-aspek makna di dalam semantik. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, di sini saya ingin bertanya, apakah teman-teman ada yang mengetahui tentang apa itu semantik? Semantik itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu jurnalistik yang mempelajari tentang makna. Wah, ternyata makna bisa dipelajari teman-teman ya. Jadi, kita untuk mempelajari tentang makna, kita harus mengetahui apa itu makna. Pengertian makna adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Makna juga merupakan sebagai penghubung antara bahasa dengan dunia luar, sesuai dengan kesepakatan para penuturnya, sehingga dapat saling dimengerti. Jadi, itulah pengertian makna beserta fungsinya. Makna sendiri terbagi menjadi 3 keberadaan. Pada tingkatan pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. Pada tingkatan kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. Dan pada tingkatan ketiga, makna menjadi isi suatu komunikasi yang membuahkan sebuah informasi. Nah, teman-teman, jadi setelah kita mengetahui dengan pengertian makna dan tingkat keberadaannya, sekarang kita akan membahas mengenai aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna dibagi menjadi ke dalam 4 bagian. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama yaitu pengertian atau sense, yang kedua yaitu nilai rasa atau feeling, yang ketiga yaitu nada atau tone, dan yang keempat yaitu maksud atau intention. Memasuki aspek yang pertama yaitu pengertian atau sense, menurut Pateda disebut juga dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Makna pengertian sama halnya dengan tema, yaitu makna yang melibatkan ide yang dimaksud antara pendengar atau pembaca dalam lingkar komunikasi. Artinya, apa yang kita katakan maupun apa yang kita dengar pasti mengandung pengertian atau juga disebut dengan sense. Yang kedua, nilai rasa atau feeling. Nilai rasa berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicara, yang pastinya berhubungan dengan perasaan pembicara, yang pada akhirnya mempengaruhi situasi dan sikap pembicara dalam menyampaikan sebuah pesan. Perasaan yang menyelimuti dirinya biasanya diungkapkan dengan kata-kata yang menyatakan pula tentang lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu nada atau disebut juga dengan tone. Aspek nada atau tone menurut Jojo Kusumo adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara, atau dikatakan pula dengan penyair atau penulis terhadap seorang pembaca. Menurut pendapat ahli lain yaitu Hare yang mengatakan bahwa bunyi yang suprasegmental berkenaan dengan keras dan lembut, panjang pendek, dan jeda. Oleh para fonetisi, bunyi suprasegmental ini dibagi menjadi 4 jenis: tinggi rendah, keras lemah, panjang pendek, dan kesenyapan. Yang keempat dalam pembahasan aspek-aspek makna yaitu maksud atau disebut juga dengan intention. Salah satu ahli bernama Firhar menyatakan bahwa maksud adalah sesuatu di luar ujaran-ujaran yang terkait dengan pengujar. Yang dimaksud di sini adalah maksud merupakan sesuatu di luar
ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang dilakukan oleh seorang pembicara. Maksud menyangkut segi subjektif si pemakai bahasa. Adapun ciri-ciri dari maksud, yang pertama, maksud merupakan sesuatu yang berada di luar bicaran. Yang kedua, maksud dilihat dari segi subjektif, bukan objektifnya. Yang ketiga, maksud digunakan dalam bentuk ujaran, yang diantaranya metafora, ironi, dan litotes, dan bentuk-bentuk gaya bahasa yang lain. Yang keempat, yaitu maksud yang menyangkut masalah semantik itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi itulah pembahasan dalam memahami aspek-aspek semantik. Yang dapat disimpulkan terdiri dari aspek pengertian, aspek nilai rasa, aspek nada, dan aspek maksud. Yang tentunya sangat penting loh untuk kita pahami, baik dalam berbicara, menulis, maupun untuk menangkap informasi berupa mendengar serta membaca, agar tidak terjadi miskomunikasi. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan juga terima kasih untuk dosen kami, Bapak Immanuel Silitonga, yang telah mengajar dalam mata kuliah semantik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Nama saya Rian Girsang, semester 7 di Unika Santo Thomas, Sumatera Utara. Saya pelatih UKM Taekwondo Unika, dan prestasi adalah tujuan utama kami untuk mengajak adik-adik sekalian menyalurkan bakat dan hobi. Diwujudkan dengan penawaran beasiswa pembayaran uang kuliah yang terjangkau dengan 4 kali cicilan per tahun. Sistem pembelajaran dan pengajaran bermutu dengan target semua mahasiswa harus lulus dalam waktu 4 tahun. Salah satu universitas yang berkualitas di Sumatera Utara itulah dilihat dari sisi mutu pendidikannya, cara pelayanannya, lalu juga dari sistem yang diterapkan di dalamnya. Di sana ada pendidikan